seperti Fandi Ahmad dan juga Rashid. Adakah pelanggaran tadi? Penalti bagi Yemen. Tendangan penalti mampu menipu Gavaga ini. Ya, satu eksekusi yang begitu dingin dan ia mengulang apa yang ia lakukan di laga melawan Afghanistan. Satu tendangan penalti yang bisa mengecoh penjaga gawang. 5 menit tersisa jelang akhir persaingan. Raffi coba mencuri penalti kali ini. Penalti didapat. Buanto. Evandra Forasta kali ini. Gol tertinggi kelompok umur U17 dengan potensi automatic qualification. Evandra Forasta. Skip, jump, hop, goal. Ya, ini layaknya satu budakan Jeff Donner. Ada lagi intercept, umpan dari Raffi. Josh Holloway kali ini mengabrakannya sebuah tendangan luar biasa dari Evandra Forasta dengan brace-nya. Tidak hanya mengunci, tapi mengakhiri perjuangan Yemen di laga ini. Bola over the top dan kemudian unselfish play dari Josh Holloway bersama Evandra Forasta dengan 2 kesempatan yang tidak disia-siakan, menyapu bola dengan deras tadi, memberikan keunggulan 4-1 bagi Indonesia U17 atas Yemen U17. Taktikal markas eksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piala Dunia. Ya, selain untuk Piala Dunia tentunya salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semuanya, terutama buat para pendukung tim nasional kita yang hari ini untuk Garuda Muda U17 berhasil memenangkan pertandingan melawan Yaman dan tidak tanggung-tanggung. Skornya 4-1. Tadi cukup khawatir juga ya ketika tadi saya membuat komentar cepat untuk babak pertama tadi. Sebelum saya berhasil mengupload itu udah dapat hukuman penalti loh itu pemain kita, meskipun sebenarnya sepertinya benturannya terjadi di luar kotak penalti, tapi ya memang kebetulan jatuhnya keduanya ke dalam kotak penalti sehingga kemudian diberikan hukuman penalti. Dan kemudian kita juga mendapatkan penalti yang sama ya ketika pemain kita dilanggar oleh kiper Yaman. Tapi sebenarnya itu pelanggaran yang keras dan itu pemain terakhir yang langsung mensikat kaki pemain kita. Seharusnya memang dapat kartu atau straight red card seharusnya ya, tapi ya tidak diberikan itu dan wasit sepertinya menimbang antara sudah diberikan hukuman penalti itu sudah bagus lah mungkin ya buat menurut wasit, dan tendangan Alveandra yang tidak begitu keras tapi positioning atau placingnya itu bagus banget ya, akhirnya berbuah gol kita yang ketiga. Dan ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi 3-1 itu tetap membuat kita deg-degan karena beberapa kali gawang kita dibombardir dan pada akhirnya kerjasama Alveandra dan Josh Holloway itu berhasil menyarangkan lagi 1 gol sehingga skornya menjadi 4-1. Di pertandingan babak kedua ini rasanya waktu berjalan begitu cepat ya, karena pertandingan ini jauh-jauh lebih menegangkan daripada babak pertama yang dua-duanya lebih bermain ritme, mengulur tempo, saling melihat atau beradaptasi permainan satu sama lain, terus membuka ruang, selalu seperti itu. Tapi kalau yang babak kedua ini benar-benar jual beli serangan. Meskipun gawang kita dibombardir berkali-kali ya, dan cukup mengejutkan sih memang dari awal babak pertama kita sudah dihajar habis-habisan sampai akhirnya melahirkan penalti itu ya. Nah itu yang khawatir banget, itu sudah 2-1 ini berhasil di comeback, susah ini ya. Tapi begitu dapat 3-1 sedikit lega karena 3-1-nya itu dapat dari penalti dan tetap mengkhawatirkan karena dapatnya bukan dari serangan kita gitu loh ya. Ibaratnya itu kita masih berpikir, atau saya masih berpikir itu ini masih bisa di comeback atau enggak, karena pemain kita itu ada sedikit loss sedikit lah soal fokus ketika jual beli serangan itu, atau ketika habis kita kebobolan lewat penalti itu,
lewat tendangan penalti yang dihadiahkan kepada pemain Yaman itu rasanya fokus kita agak sedikit kedodoran lagi itu. Meskipun tidak begitu lama lah, kurang lebih 2-3 menit itu agak kedodoran dan itu aku sangat khawatir. Biasanya momentum itu bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk menciptakan lagi gol. Jadi di saat ketika kita dibuat down oleh sebuah gol, maka itu biasanya bisa dimanfaatkan oleh lawan untuk melahirkan gol-gol berikutnya. Tapi untunglah justru kita yang mendapat kesempatan untuk memperbesar jarak. Dengan begitu sedikit membuat lega, eh, mengurangi peluang tadi itu. Ketika down bisa dimanfaatkan oleh lawan. Nah, dan selamat kita akhirnya bisa melaju ke Piala Dunia ya. Dengan 2 kali kemenangan sudah cukup membuat kita memegang kunci untuk masuk ke Piala Dunia U17. Sebenarnya ada satu hal yang sejak dari video pertama tadi saya ingin mengulasnya juga, tapi tidak cukup waktunya untuk mengulas di babak pertama tadi ya, karena kita harus buru-buru nonton lagi, yaitu tentang Coach Nova. Saya pikir saya kemarin kan ketika saya bikin ulasannya atas pertandingan kita, timnas U17 kita lawan Korea Selatan, itu memang ada kemiripan di mana kita itu bisa bermain cukup efektif, kalau tidak bisa dibilang dengan bahasa lain cukup pragmatis dengan bertahan dan kemudian mengandalkan serangan balik. Tapi ternyata Coach Nova itu kalau ibaratnya kalau murid itu berhasil menyerap ilmunya dari gurunya, kalau kita bisa bilang gurunya adalah STY atau Sintayong. Setelah itu tidak cukup berhenti sampai di situ Coach Nova, tapi berhasil mengembangkannya. Artinya ada satu hal yang Sintayong sama Coach Nova itu ada kesamaan sebenarnya. Satu soal kedisiplinan ya dalam menerapkan strategi, termasuk dalam menerapkan aturan buat para pemain. Kemarin aja pasca menang lawan Korea itu pemain tidak diperbolehkan bermain media sosial agar tidak terpecah konsentrasinya, tidak terpengaruh oleh pemberitaan, tidak terpengaruh oleh komentar publik atau komentar para pundit barangkali dengan pujian-pujian atau apapun itu yang bisa mempengaruhi konsentrasi para pemain. Dan itu ada kesamaan memang dengan Sintayong, tapi Coach Nova jauh lebih dalam tanda kutip lebih killer sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari bagaimana cara Coach Nova itu melatih, itu keras banget ya, termasuk kata-katanya. Kalau dia marah-marah, ya sebenarnya Sintayong juga sama ya kayak begitu ya. Tapi mungkin karena Sintayong menggunakan bahasa Korea, jadi tidak langsung nusuk gitu loh, tidak langsung pek gitu ya, langsung ke hati. Tapi kalau Coach Nova yang ngomong itu langsung pek gitu ya. Nah, itu yang membuat sepertinya bisa satu level di atas Sintayong, bukan satu level ngomong soal kualitas ya. Kalau ngomong soal kualitas mungkin saya tidak berani bilang begitu, tapi dalam hal kerasnya tadi, dan satu hal lagi dalam hal perfeksionisnya Coach Nova itu, meskipun sebenarnya Coach STY itu juga cukup perfeksionis ya, tapi ya itu tadi mungkin karena ada perbedaan bahasa sehingga lebih terasa di Coach Nova hentakan-hentakan perfeksionismenya. Jadi kalau kemarin kata orang itu selevel Jepang itu dia menang tetap melakukan evaluasi, kalau seperti Korea mereka kalah mereka melakukan evaluasi. Di pemain kita ini sebenarnya kalau yang handle itu Coach Nova, menang kalah beliau ini Coach Nova ini selalu menemukan celah atau kekurangannya, dan itu selalu membuat dia tidak puas. Jadi memang tipikalnya Coach Nova ini adalah pelatih yang tidak gampang merasa puas, selalu menemukan celahnya, dan memang itu jadi bagus ya, meskipun itu jadi pressing tersendiri buat pemain, tapi itu jadi perfect gitu loh, jadi berupaya untuk selalu sempurna. Meskipun kesempurnaan itu ya kalau dikejar terus akan selalu ketemu celahnya. Tapi ya begitulah Coach Nova. Celah itu selalu harus diperbaiki, celah itu harus ditambal, celah itu harus disempurnakan. Gitu Coach Nova. Itu yang membuat itu seolah-olah beliau ini ada lebihnya dari Sintayong. Lebih keras yang jelas, lebih disiplin dan lebih perfeksionis sepertinya. Nah itu tadi mungkin
sebenarnya sama, tapi lagi-lagi karena ada perbedaan bahasa. Kalau Sintayong itu jadi tidak langsung, tapi kalau Coach Nova itu nampar-nampar langsung gitu loh ibaratnya ya, meskipun tidak pakai tangan tapi pakai kata-kata gitu ya. Nah itu yang membuat kita layak sedikit lebih tenang lah dengan Coach Nova ini. Nah semoga kita nanti bisa melangkah lebih jauh. Kita tidak perlu mungkin terlalu langsung euforia dengan berhasilnya masuk ke Piala Dunia U17, tapi kita fokus aja untuk melangkah sejauh mungkin di Piala Asia ini. Bisa sampai semifinal, sampai final, pokoknya melangkah sejauh mungkin lah. Meskipun targetnya sudah terpenuhi, yaitu target masuk ke Piala Dunia U17. Tapi ya kita tunjukkan bahwa kita memang levelnya semakin kesini itu semakin selevel dengan tim-tim kuat Asia gitu ya. Nah itu yang perlu kita terus jaga, dan dengan Coach Nova saya lagi kita layak untuk sedikit lebih tenang dan bangga. Dan saya ucapkan selamat terutama buat para pemain, buat tim, official, pelatih, semuanya, dan kita semuanya masyarakat Indonesia yang mendukung tim nasional tercinta kita. Oke, kita terus dukung perjuangan timnas di Piala Asia U17. Kita akan terus melangkah, kita akan kawal perjalanan timnas kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan di pertandingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.